Anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, anugerah terindah dalam hidup, wabil khusus kepada kita selaku orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Menjadikan anak sebagai anak yang cerdas, berbakti kepada orang tua dan juga agama adalah tugas kita sebagai orang tua. Oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama mendengarkan siraman rohani yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Askan Ihsan SAG. Mungkin dilanjut dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Izin Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi mengaji, yang jawab salam insyaallah cepat naya haji. Haji Sulam ke jalan raya, yang jawab salam insyaallah cepat jadi orang kaya. Haji Sulam jualan batik, ibu-ibu jawab salam tambah cantik. Haji Sulam jualan skuter, bapak-bapak jawab salam tambah ganteng. Haji Sulam ke Kertapati, yang jawab salam cepat. Ya, tapi husnul khatimah ya. Alhamdulillahil mutafarridi bi kamalil dzati was sifat, wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Peli Wijaya, gelar Haja Khalifah, Lamban Banjarmasin, seluruh tokoh adat yang hadir. Alhamdulillah beberapa hadir sebagai bentuk kemuliaan yang luar biasa. Yang saya hormati Nakanda, Andi dan Leni serta seluruh keluarga besar. Kemudian tokoh masyarakat, pekhatin, bapak-bapak, ibu-ibu, minak muwaffi sunnah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi menjelang siang hari ini kita semua sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah dan qudwah umat manusia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang setia dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khitan atau khitan yang dikenal dengan bahasa khamsunat, termasuk min syara'i'il qadimah, termasuk syariat kuno, syariat terdahulu. Kenapa demikian? Karena yang pertama melaksanakan khitan ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sedangkan dalam sejarah Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jarak
antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2500 tahun lamanya. Benar. Berapa tahun, Bu? Ada 2500 tahun lamanya. Oh iya iya. Lebih kurang 40 generasi. Aku go kakakmu. Maka dikatakan Bukan barang aku nya mende. bahwasanya Oh, meniga. ikhtabana Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhitan dirinya sendiri wa huwa 80 sanah, dan ketika itu Ibrahim alaihissalam berumur 80 tahun bil qadum, dengan menggunakan kampak. Tahu kampak, Bu? Kampak bahasa kapak. Iya. Memang orang Lampung ini nggak mau lama-lama kalau ngomong. Kampak, meskaga, kapak. Gantinya. Ya. Ini ananda ini, saat nama saya ini Askan. Orang buru-buru nggak Askan lagi dia. Zukam. Cepet ya. Bakar siapa itu? Ini Rainar Al-Farid Caniago. Orang Lampung yakin nggak bisa nyebut Caniago. Caniago. Hilang ah. Ya. Terus pakai ya. Maka sampai hari ini orang Lampung nggak ada yang jadi polisi, nggak ada. Yang ada apa? Polisi. Ya, dia nggak polisi, dia polisi. Tentara nggak ada. Tapi Tentara. tentara. Ya, tentara. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam mengkhitan dirinya sendiri bil qadum, dengan kampak. Ini luar biasa ini. Kalau motongnya dulu ke depan aman, bisa diulang. Kalau ke belakang ke taman repot hidup ini. Dari semua. Saya hidup ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-khitanu sunnatun lirrijal wa mukramatun linnisa. Khitan itu merupakan sunnah, wajib hukumnya bagi laki-laki, dan sebagai bentuk kehormatan bagi wanita. Inilah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syariatnya Ibrahim alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan, wahyukan kepada kalian semua untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat banyak amal-amal ibadah yang sebenarnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Sebagai contoh haji. Haji itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kurban. Ibrahim alaihissalam pernah kurban 100 ekor onta, 200 ekor sapi, 1000 ekor kambing dalam waktu yang sama. Diuangkan sekarang lebih kurang 14 miliar. Fata'ajjaban nas wal malaikatu kulluhum ajma'in. Kala itu Bapak Ibu rahimahumullah, seluruh malaikat-malaikat, manusia sampai kepada jin ta'ajub pada Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka ta'ajub, Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Lau atani al-ibn," andaikan Allah anugerahkan kepadaku seorang putra sekalipun, la adbahannahu lillahi ta'ala, itu pun akan saya sembelih jika Allah telah perintahkan sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya. Termasuk khitan ini bagian daripada mengikuti sunnah atau amaliyah Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda F1D dan Leni serta Ananda Rainer Al-Farid Caniago. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini umurnya 10 tahun. Saya tanya tadi sama Nakan Leni, berapa umurnya Al-Farid ini? Dia katakan 10 tahun. Sama persis dengan umurnya Ibnu Abbas ketika itu. Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Abbas itu kakaknya Abdullah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini pernah dipegang pundaknya oleh Nabi. Umur 10 tahun. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak laki-laki, ihfazillah yahfazkallah. Jaga perintah-perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Ihfazillah yajidka amamak. Jaga perintah-perintah Allah, maka dimanapun engkau berada, engkau akan merasakan hadirat Allah ketika itu. Ya gulam, kata Rasulullah, wahai anak laki-laki, andaikan seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, andaikan Allah tak izinkan, tak mungkinkan terjadi. Ya gulam, wahai anakku, wahai anak laki-laki, andaikan manusia berkumpul seluruhnya dan ingin mencelakakan engkau, takkan mampu, takkan bisa, andaikan Allah tidak mengizinkannya. Ananda Rainer Al-Farid Caniago yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik ini semua? Seorang ulama besar, Dr. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa 3 hal yang penting ada pada diri seorang anak ketika sudah mulai dikhitan. Maka yang pertama, alimuhul aqidah, ajarkan kepada mereka aqidah. Ajarkan kepada mereka aqidah. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ketika orang Islam berumur 15 tahun wajib paham betul tentang sifat-sifat Allah, sifat 20. Terbagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah bagi Allah. Apa dia? Wujud. Allah pasti ada. Alam semesta ini sebagai bukti kebesarannya. Tak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan. Kemudian yang kedua, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang menolak seluruh hal-hal yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qidam. Allah terdahulu. Ada yang mendahuluinya, bukan dia. Bukan dia, dialah Allah yang tak ada yang mendahuluinya. Yang kedua, baqa, dia kekal. Ada yang tak kekal sebagai Tuhan, bukan dia yang Allah. Allah itu kekal. Mukhalafatuhu lil hawadithi, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada yang sama, Allah Maha mendengar, dia punya telinga. Tidak. Kenapa demikian? Kalau punya telinga, dia sama dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri tanpa bantuan. Ada yang perlu bantuan, perlu tempat menopang, perlu tempat duduk, perlu bantuan. Bukan dia yang Allah. Dia tanpa perlu bantuan oleh siapapun. Wahdaniyat, dia tunggal, enggak ada duanya, enggak ada nomor 2, enggak ada nomor 3. Dia esa, tunggal dalam namanya, tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam sifatnya.
Kemudian yang kedua sifat ma'ani. Ada 7. Ada 7. Yang pertama kudrah. Ma'ani ini sifat untuk menguatkan manusia. Yang pertama kudrah, Allah berkehendak. Kalaulah kita hari ini bisa duduk di tempat ini, bisa berdiri, sebenarnya Allah titipkan sifat kudrah pada kita hingga kita mampu bergerak, mampu berdiri. Kemudian yang kedua iradah, punya kehendak. Punya kehendak. Kita pengen pesta begini, pengen punya baju, pengen ada ceramahnya, pengen punya rumah. Sebenarnya aslinya kita nggak ingin aslinya. Tapi Allah titipkan sifat iradah pada manusia, maka dia mempunyai keinginan. Ilmu, maha mengetahui. Hayat, hidup. Hayat, hidup. Ada yang wafat meninggal dunia, tertabrak dia, jatuh dia, putus asa. Kita tidak, jangan putus asa. Kenapa demikian? Ada zat yang maha hidup, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, hayat, sama, maha mendengar. Kita ini bisa dengar ini Ibu sekalian, bukan karena punya telinga. Telinga ini casingnya, ini casing ini. Yang buat kita bisa mendengar adalah Allah titipkan sifatnya sama, maka manusia mampu untuk mendengar. Lihat jenazah, apakah nggak lengkap? Dia lengkap. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada mulut. Betul tidak Bu? Lengkap semuanya. Tapi kenapa tak mampu untuk melihat? Karena Allah cabut sifat basar yang membuat dia mampu untuk melihat. Kemudian 7 berikutnya sifat ma'nawiyah yang merupakan penjabaran dari sifat ma'ani. Ini yang pertama, ajarkan akidah. Orang yang sudah paham benar ini, insya Allah kemanapun dia berada, dia ingat Allah Ta'ala. Nazak dia, hendak meninggal dunia dia, datang godaan syaitan. Saya ini Allah, ikut saya, temukan selamat. Kita bermakrifat kepada Allah, tahu persis kita bagaimana Allah itu, nggak mungkin kan tertipu. Luar biasa, karena hari ini anak-anak ini luar biasa. Saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, didik agama anak-anak ini. Didik agama anak-anak ini. Lepas tidak kita didik, orang luar sana siap untuk mendidiknya. HP siap untuk mendidiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, alimul ibadah. Ajarkan anak itu untuk ibadah. Dan puncaknya ibadah adalah sholat. Ajarkan dia fiqih, bagaimana berwudu yang benar. Karena Bapak Ibu sekalian, pernah Ibu sekalian, saya lagi sholat, ada anak kecil samping saya itu sholat juga. Begitu sedang sholat, buang angin dia nih, anak ini nih, kira-kira kelas 4 SD lah. Buang angin dia. Begitu buang angin, lanjut aja dia sholat. Selesai sholat saya tanya, kamu buang angin tadi? Iya Pak Ustaz. Terus kamu gak wudu? Ya enggak lah. Kenapa kamu gak wudu? Saya bilang. Kata dia, Pak Ustaz, saya ini tadi sebelum sholat ini 2 kali wudunya. Iya. Jadi kan baru batas 1 ini. Yang 1 belum lagi dia. Dia anggap itu seperti perang-perangan itu. Masih ada cadangan nyawanya. Ya, ajarkan dia ilmu fikih, dan puncaknya ibadah itu adalah ibadah sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang baik ini saya sampaikan sebuah pendapat setelah dari dalam kitab At-Targhib wa Targhib karangan Al-Imam Al-Mundhiri. Setelah beliau meneliti sekian banyak ayat Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat,
6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf dalam Al-Quran itu dia teliti. Banyak hadis dia teliti juga. Sampai kemudian pada sebuah kesimpulan kata beliau, orang-orang yang mantahawana bis shalah aqabahumullahu bi khamsati asyrah uqubat. Kata beliau, siapapun dia yang meremehkan salat, Allah akan hukum dia dengan 15 hukuman. Berapa hukuman, Bu? 15 hukuman. Yang 6 di dunia, yang 3 menjelang meninggal, menjelang wafat, yang 3 lagi di alam kubur, yang 3 lagi di akhirat. Saya nggak sebutkan yang menjelang meninggal, di alam kubur, di akhirat, nanti urusannya. Saya hanya sampaikan 6 hukuman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukuman dunia, bukan di akhirat, di dunia. Yang pertama, Imam Al-Mundhiri mengatakan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang pertama, tunza'ul barakah min umri. Allah Ta'ala cabut keberkahan hidupnya. Hidupnya nggak berkah lagi. Berkah itu kebaikan artinya. Subuh sholat, zuhur nggak sholat dengan sengaja, asar sholat lagi dia. Dari zuhur ke asar itu Allah cabut keberkahan hidupnya. Nggak ada baiknya lagi hidupnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, matalun nabi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang ingat dengan Allah dan orang yang tak ingat dengan Allah laksana orang hidup dan orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sumha simas sholihin min wajhihi. Yang kedua adalah Allah hilangkan ciri-ciri orang soleh di wajahnya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib enggak sholat, isya sholat, maghrib enggak sholat dengan sengaja. Ternyata ba'da maghrib datang utusan Allah, malaikat Jibril untuk mencabut rohnya. Datang malaikat, enggak kenal, dia enggak ada ciri-ciri orang soleh di wajahnya. Maka na'udzubillah, dia wafat dengan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Al-Mundhiri, yang ketiga adalah la turfa'u du'a'ahu ila sama. Doanya enggak diangkat naik ke langit, enggak diterima Allah doanya. Sujud dia, menetes air matanya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Namun sholat dia tinggalkan, enggak diangkat doanya. Kemudian yang ke berapa ini? Kata Ibu terserah. Kemudian yang keempat, laisa lahu hazzun fi du'a'is sholihin. Dia enggak dapat doa orang-orang soleh, enggak dapat dia. Maaf. Nanti kita doa. Saya doa umpamanya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah wafat meninggal dunia. Ini doa umum. Tapi ada jamaah kita ini, maaf, yang subuh tadi sengaja nggak sholat, dia nggak kenal, dia nggak dapat dia doa ini. Kemudian berikutnya yang kelima, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu. Yang kelima, seluruh amal-amalnya enggak ada pahalanya lagi.
salam-salam. hilang pahala kebaikannya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya dia nggak sholat dengan sengaja. Habis isya tilawah Quran, ngaji dia, ngaji nggak ada pahalanya lagi. Habis isya bersedekah dia, sedekah nggak ada pahalanya lagi. Habis isya bantu sesama dia, bantu sesama nggak ada pahalanya lagi. Kenapa demikian? Puncaknya ibadah itu dia tinggalkan. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya sholat itu laksana wadahnya amal. Wadahnya amal. Baca Quran dia ada pahalanya, masukkan ke wadahnya. Bantu sesama ada pahalanya, masukkan ke wadahnya. Maka ketika wadah itu rusak dan hancur, nggak ada lagi tempat wadah amal-amal itu, hancur berantakan seluruh amal-amalnya. Yang keenam, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dikatakan tasruju ruhahu bi ghairi iman. Tiba masanya nanti keluar rohnya tanpa membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di sebuah desa, saya nggak sebut nama desa, di sebuah desa. Pada malam hari waktu sahur, 2 orang anak laki-laki. Ini kakak adik ternyata. Mereka ini ngerampok. Kalau bahasa Hamlet dan aja jabalan. Jangan jabalan. Ya. Begitu malam hari tengah dingin penuh. Bukan tuh gini, awal luar, min alaya, pas liu motor langsung lempar pakai kayu besar. Kemudian sang kakak mengejar lari bawa golok, musuh sasak tajam. Begitu dekat motor terjatuh, kemudian langsung dia penggal lehernya, putus. Dalam helm tendang masuk siring, sadis. Kemudian begitu hendak mengangkat motornya, 2 kakak adik ini saling pandang, saling menyalahkan, saling mengaku bersalah. Lompat sang kakak ke siring, ambil helm, lepaskan helmnya, keluarkan kepalanya. Ternyata ayah kandung mereka sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka anak hari ini tidak didik dengan benar, bagus nilai sekolahnya, ranking 1, hebat olimpiade, tidak didik dan agama, siap-siaplah suatu masa nanti besar dia marah sama orang tuanya. Jangan disalahkan anak. Dewasa dia pukul ayahnya. Jangan salahkan anak. Pendidikan ini kalau nggak didik benar-benar, HP mau mendidiknya sekarang. HP mau mendidiknya. Maka ibrah, pelajaran untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita berjuang sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Insya Allah anak-anak Farid ini yang hari ini dikhitankan, bentuk kasih sayang orang tua, bentuk tanggung jawab seorang ayah ibu. Insya Allah akan jadi anak yang soleh. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, suatu saat ada seorang anak tanya dengan bapaknya, "Ayah, itu rumah siapa?" Dia tunjuk sebuah rumah tua, hatok-hatokna kadu gubuk-gubuk gitu, capnya kadu melekak-melekak,
Kemudian pagar bagian atas besi sudah jatuh-jatuh. Taman bagian depan udah rusak. Ada nenek-nenek sedang nyapu depan rumah. Anak tanya, ayah, rumah siapa itu? Kemudian dengan berlinang air mata sang ayah cerita, wahai anakku, rumah itu dulu rumah terkaya di tempat ini. Dulu sekitar 10, 11, 12 tahun yang lalu. Di atas itu dulu ada anak-anak lari-lari di atas itu. Di bagian bawah ada kamar anak pertama, kamar anak kedua, kamar anak ketiga. Tapi hari ini anak-anak yang dulu lari-lari sudah semakin dewasa, sudah pergi meninggalkan rumah ini. Yang dulu ada cucu-cucunya sudah merantau jauh entah kemana meneruskan cita-citanya. Hari ini tinggal nenek itulah di rumah itu. Datang anak, nek, cat rumah ini uang untuk beli catnya. Kata sang nenek, enggak ada guna lagi rumahnya dicat, enggak ditempatin lagi. Nek, itu genteng, ganti genteng yang bagus. Kata sang nenek, enggak ada guna lagi dibenerin, enggak ada nempatin rumahnya lagi. Hidup ini tidaklah lama. Oleh karena itu, mari sama-sama kita didik anak-anak kita muliakan orang tua kita. Maka pepatah mengatakan, jadikan orang tuamu seperti raja, maka nanti rezekimu melebihi seorang raja. Dan awas, engkau jadikan orang tuamu laksana budak, maka rezekimu kan susah juga seperti budak. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada anak, itulah yang ada pada orang tua. Muliakan orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan memuliakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya panjang umur, berkah kehidupannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Ananda Rainar Al-Farid Caniago sehat walafiat, dicerdaskan otaknya, dibersihkan hatinya, dicerahkan masa depannya, dan kedua orang tuanya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimanyakkan rizkinya untuk mendidik putra putrinya menjadi anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sebelum kami meminta banyak kepada Engkau ya Rabb, perkenankan kami untuk memohonkan ampun atas guru kami pertama kali di alam dunia ini. Dialah ayah dan ibu kami. Terbayang wajah ayah kami, terbayang wajah ibu kami, terbayang nasihat-nasihatnya dikala kami masih kecil kala itu. Teringat di akhir hayatnya saat dia sakit, saat dia meregang nyawa sakaratul maut. Teringat saat dia dikafani, saat dia disolatkan, saat dia diantarkan ke pemakaman. Seakan baru kemarin kejadian itu berlalu ya Rabb. Ternyata telah sekian tahun terlewati. Di tempat yang mulia ini ya Rabb,
Kami tengadahkan tangan kami mohon kepada Engkau. Ampuni dosa-dosa mereka. Lapangkan alam kubur mereka. Anugerahkan nikmat-nikmat kubur kepada mereka. Jadikan surga sebagai tempat kembali mereka. Rindu ini tak berhenti kepada mereka ya Allah. Maka mohon ya Allah, tiba masanya nanti, pertemukan kami kembali dengan mereka dalam surgamu Jannatul Firdaus. Orang tua kami yang masih ada di alam dunia ini, terbayang rambutnya sudah kian memutih, tenaga sudah kian melemah, pandangan sudah kian berkurang. Kami tidak tahu ya Rabb, kapan masa Engkau wafatkan mereka. Yang kami tahu hingga detik ini kami belum bisa membahagiakan mereka. Maka mohon ya Allah, setiba masa Engkau wafatkan mereka, tawaffahum bi husnil khatimah, wafatkan mereka dengan husnul khatimah. Ya Allah ya qadiyal hajat wa ya dzal jalali wal ikram. Pada pagi hari ini kami mengadakan resepsi khitanan ananda kami Rainar Alfarid Caniago. Jadikan anak ini ya Allah anak yang saleh, yang suatu masa nanti akan mengangkat derajat martabat keluarga ini ya Allah. Anugerahkan kecerdasan untuk menggapai cita-cita dunianya. Anugerahkan kebersihan hati untuk menggapai cita-cita akhiratnya. Jadikan dia anak yang berbakti, yang memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kedua orang tuanya pada surgamu Jannatul Firdaus. Ya Allah ya qadiyal hajat, anugerahkan kepada keluarga besar ini keberkahan kehidupan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan-urusan. Muliakan mereka dunia akhirat birahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, baguskan kehidupan dunia kami, karena dunialah tempat kami beramal ibadah. Baguskan agama kami ya Allah, karena agamalah tempat bersandarnya seluruh amal-amal kami. Baguskan akhirat kami ya Allah, karena akhiratlah satu-satunya tempat kami akan kembali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tempat beramal kebaikan untuk kami semuanya, dan jadikanlah akhirat, perpindahan kami ke alam akhirat, sebagai perpindahan ke tempat istirahat yang penuh ketenangan, penuh kenyamanan. Birahmatika ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah taala kita mohon maghfirahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Askan Ihsan, Sarjana Agama, yang telah menyampaikan siraman rohani.